Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkanlah kami untuk melaporkan atau mempresentasikan laporan kemajuan penelitian penugasan yang berjudul Dari Fatmawati ke Puan Maharani dan Alam Minangkabau. Penelitian ini terdiri dari dari satu tim yang terdiri dari beberapa anggota. Saya sendiri, Siti Fatimah sebagai ketua, Edmi Hardi anggota, Eva Miselia anggota, Firza anggota, Uun Leonard sebagai anggota juga. Pertama sekali, tentu sebagaimana lazimnya sebuah penelitian, kita akan menyampaikan apa sih yang melatar belakangi penelitian ini, atau disebut juga apakah yang menjadi daya penting atau ketertarikan kita dalam menulis penelitian ini. Pertama sekali adalah bahwa pentingnya penulisan sejarah perempuan. Kita ketahui bahwa dalam proses historis bahwa sejarah Indonesia, khususnya biografi sendiri, itu lebih didominasi oleh gender yang berjenis kelamin laki-laki. Nah, biografi atau kajian-kajian tentang sejarah perempuan itu masih sedikit sekali. Dari beberapa hasil studi itu bisa dilihat hanya sekitar 5% bahwa penelitian tentang sejarah membahas tentang dimensi sejarah perempuan. Kemudian biografi perempuan. Biografi perempuan pun begitu, sama nasibnya dengan penulisan sejarah perempuan. Sedikit sekali kita temukan biografi perempuan baik sebagai tokoh-tokoh di lapisan elit maupun sebagai tokoh-tokoh yang termarginalkan di lapisan bawah. Itu kira-kira yang menjadi dasar pemikiran kenapa penelitian ini menjadi penting. Kemudian novelty dari penelitian ini atau keterbaruan yang membedakan penelitian ini dari penelitian yang lain, khususnya tentang Fatmawati. Fatmawati sendiri sebetulnya sudah banyak ditulis oleh beberapa penulis yang terdahulu. Tetapi berbeda dengan penelitian ini melihat dari perspektif genealogi atau sejarah genealogi tokoh perempuan. Banyak penelitian tentang Fatmawati itu belum melihat dari perspektif genealogi, mulai dari Fatmawati itu sendiri, kemudian Megawati, sampai ke cucunya Puan Maharani yang mirip sekali kalau kita lihat di foto-fotonya dengan Fatmawati. Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah mengungkapkan sisi lain dari Fatmawati, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan dalam novelty-nya, terutama dari sejarah asal-usul dan pendekatan genealogis yang dilakukan di dalam studi biografi ini. Kedua adalah menganalisis pengaruh budaya alam Minangkabau terhadap jati diri Fatmawati dan cucunya Puan Maharani. Bahagian ini belum pernah atau belum ada tulisan-tulisan atau penulis atau para ahli yang tertarik pada bahagian ini kan gitu. Oleh karena itu, inilah yang menjadi nilai jual penting di dalam penelitian ini. Urgensi penelitian. Pertama sekali, urgensi penelitian ini tentu berangkat dari Rancangan Induk Penelitian Universitas Negeri Padang 2020 sampai 2024, di mana di situ ada skim tentang penugasan ya untuk hal-hal yang bersifat urgen dan erat kaitannya dengan Universitas Negeri Padang, maka penelitian itu akan dilaksanakan sebagai skim penelitian penugasan. Kemudian secara teori penelitian ini
ya sangat urgen bila dilihat dari perspektif general studies dengan menggunakan teori genealogi di dalam biografi. Itu kira-kira poin penting kenapa penelitian ini menjadi sangat urgen sekali. Kemudian metode. Metode dari penelitian ini bahagian dari metode kualitatif sebetulnya, atau disebut juga dengan metode sejarah. Nah, metode sejarah merupakan bagian dari penelitian kualitatif, tetapi dia mempunyai tekanan atau fokus tersendiri, mulai dari heuristik, pengumpulan data namanya, yang sama dengan penelitian kualitatif, kemudian ada kritik sumber, ya itu juga ada dalam penelitian kualitatif, kemudian analisis, ya analisis bagaimana sejarah atau fakta-fakta itu nanti diinterpretasikan menurut metode sejarah itu sendiri. Yang terakhir disebut dengan historiografi atau bagaimana seorang sejarawan menggunakan ya standar akademis di dalam sebuah penulisan. Berbeda dengan penelitian lain, biasanya bahasa sejarah itu memiliki keunikan tersendiri, apalagi biografi. Kemudian di samping metode sejarah itu sebetulnya lebih menukik lagi kepada metode biografi. Metode biografi secara teori itu bisa dilihat dari berbagai faktor. Faktor lingkungan, faktor kehidupan, faktor perubahan, dan faktor genetika itu sendiri ya. Nah, biografi ini lebih nanti menekankan kepada faktor genetika di samping juga melihat faktor lingkungan, kehidupan, dan perubahan. Nah, hal mana sudah dilihatkan bagannya di dalam proposal. Kemudian hasil penelitian kemajuan yang sudah dilakukan. Pertama sekali kita melakukan pengumpulan data dokumenter baik melalui e-dokumenter atau juga datang ke tempat-tempat yang memiliki dokumen itu. Misalnya juga ke Jakarta, kemudian ke Palembang, kemudian Indrapura, ke Mungko-Mungko, terus ada lagi itu daerah tempat Mungko-Mungko itu dekat itu, kemudian sampai ke Bengkulu. Jadi penelitian ini memang agak spesifik juga. Kemudian observasi, ya observasi kita dilakukan juga pada tempat-tempat yang memiliki situs-situs yang berkaitan dengan penelitian ini. Contohnya adalah kita mencari di mana tempat atau bekas rumah dari orang tua Fatmawati yang sekarang sudah menjadi situs, ya kemudian juga misalnya pusara dari bapaknya Fatmawati, dari kakeknya dan neneknya juga seperti di Mungko-Mungko, kemudian di Indrapura. Nah, itu kita lakukan observasi atau pengamatan terhadap benda-benda atau situs-situs yang bisa mengungkapkan sesuatu tentang masa lampau. Kemudian wawancara. Wawancara ini banyak sekali kita lakukan, ya terutama sekali klasifikasinya adalah ya mulai dari Indopuro, ya orang yang mengetahui ya atau yang memiliki dokumen seperti ranji, cerita dan lain-lain, maka itu hampir semuanya kita wawancarai. Ya termasuk juga adiknya Hasanuddin di Bengkulu, kemudian keturunan raja-raja di Indrapura, dari berbagai dari berbagai klaster di dalam wawancara itu. Jadi wawancara kita lakukan juga per klaster ya, mungkin juga berbeda, mungkin termasuk juga
orang-orang yang mengalami langsung dengan beliau, kemudian atau ibunya atau kakaknya. Seperti itu. Kemudian kita lakukan analisis data. Ya, analisis data dengan menggunakan tentu perspektif teori sejarah. Nah, berikutnya tadi sudah kita jelaskan juga bagaimana kita melakukan analisis data di dalam metode penelitian. Nah, berikutnya kita lakukan penulisan, ya, penulisan mulai dari draft pertama. Ya, draft pertama dari data yang terkumpul kita lakukan penulisan sudah dalam bentuk buku, tapi sangat-sangat belum sempurna. Ya, kemudian kita baca lagi, kita cari lagi data-data yang bisa mendukung itu sehingga nanti menjadi draft kedua. Jadi sudah berlapis-lapis draft yang kita miliki. Kemudian berikut lagi juga seperti itu. Ya, kita mencari hal-hal yang bolong-bolong tentang tulisan itu. Ya, kemudian kita tandailah dengan cara teknologi sekarang kan gitu, maka kita tulislah draft ketiga. Kemudian sekarang dalam kondisi final draft, tapi tetap masih dalam tahap revisi terus kan gitu. Kemudian rencana berikutnya adalah tentu penghalusan terhadap buku yang sudah ada ini. Nanti kita bisa, karena sekitar tebalnya hampir melebihi 200 atau hampir 300, maka tidak bisa di-share di dalam grup ini. Juga malah untuk masukan keluaran juga belum bisa. Kita sendiri juga bingung bagaimana caranya. Tapi mungkin nanti bisa kita kirimkan dalam bentuk soft file-nya lewat email atau lewat WA. Rencana berikutnya tentu adalah melengkapi data dari yang masih yang masih kurang, yang masih tercecer. Nah, tapi dalam hal ini karena ini penugasan, ada permintaan bahwa ada satu bagian atau bab yang berbicara sebetulnya tentang Puan Maharani. Cuma sampai saat ini dari dari komunikasi yang kita lakukan bahwa belum bisa mendapatkan data yang detail tentang Puan Maharani sebagai cucu dari Fatmawati yang memiliki kiprah sekarang di dalam di panggung politik nasional. Nah, tapi asisten beliau atau yang merencarai itu menjanjikan bahwa data itu bisa diperoleh setelah nanti acara G20 di Bali. Nah, sementara itu kita juga melakukan mengecek lagi data-data, terutama sekali hasil wawancara yang setumpuk sekali dalam bentuk transkrip. Ya, ada yang transkripnya 3 jam, ada yang 2 jam, ada yang 4 jam. Itu banyak sekali ya. Kita punya file data yang sangat luar biasa untuk itu, dan mungkin saja data-data itu juga akan bisa nanti melahirkan beberapa topik-topik penelitian atau topik-topik artikel yang bagus tentunya. Tergantung waktu saja dan anggota tim yang memiliki kompetensi untuk itu. Nah, kemudian tentu yang terakhir rencana kita adalah perbaikan draft oleh tim penulis, terutama tentu saya sendiri, kemudian juga nanti editor ya, editor ahli. Saya juga kepingin nanti dibaca oleh editor ahli, kemudian juga editor bahasanya. Biasanya seperti itu. Tulisan-tulisan atau buku yang saya buat biasanya selalu saya hadapkan, saya minta tim penulis, editor ahli, dan editor bahasa. Mungkin demikian saja sekilas atau ringkasan dari hasil yang sudah sampai pada tahap penelitian kemajuan ini. Banyak maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum stop ya.